Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, saudara, 18 Mei berjudul Menanggulangi Kekurangan dan Kelemahan. Pergumulan hidup yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita sesuai dengan usia rohani dan porsi yang mampu kita tanggung. Itu berkat abadi. Jadi pergumulan hidup yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita pasti sesuai dengan usia rohani dan porsi kita. Pasti. Allah tidak akan mengizinkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Pencobaan yang kita alami pasti sesuai dengan usia rohani dan porsi kita. Itulah sebabnya setiap orang pasti memiliki pergumulan masing-masing yang tidak sama. Hendaknya kita tidak meratapi keadaan ketika membandingkan bahwa pencobaan yang kita alami terasa sangat berat, sementara itu melihat pencobaan dan pergumulan yang dialami orang lain kelihatannya lebih ringan. Mestinya kita tidak boleh membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kita tidak tahu, bisa-bisa pencobaan yang dialami orang lain jauh lebih berat dari pencobaan yang kita alami, saudara. Kita percaya dalam kebijaksanaannya Allah menuntun kita kepada keadaan di mana kita dapat mengerti kesalahan yang kita lakukan dan segala kekurangan-kekurangan kita. Setiap kita mengalami pembentukan yang khusus yang tidak sama dengan yang dialami oleh siapapun di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan keberadaan, kepribadian, watak atau karakter kita. Ibarat sebuah kurikulum seperti yang dikenal dalam dunia pendidikan, setiap orang memiliki kurikulumnya sendiri yang dirancang oleh Allah. Allah sebagai arsitek jiwa yang sempurna mengerti bagaimana menggarap kita melalui setiap kejadian agar kita menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Penggarapan tersebut untuk menanggulangi kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam watak dan karakter kita. Penanggulangan tersebut dapat menghasilkan suatu pribadi yang mulia dan agung sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita harus memperkarakan kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Ya, kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita. Dan itu faktual, saudara, memang kita ini banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Saudaraku sekalian, kalau kita memperkarakan kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita di hadapan Allah, maka Allah pasti memberitahu kekurangan dan kelemahan kita, pasti. Allah tidak mungkin tidak memberitahu kepada kita kebiasaan, sikap, kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar serius memperkarakan kekurangan dan kelemahan kita guna mengalami pembaharuan atau pertobatan yang sejati atau kesungguhan pertobatan kita. Banyak orang Kristen tidak pernah mempersoalkan dengan serius kekurangan dan kelemahannya di hadapan Allah. Mereka tidak memperkarakan hal bagaimana seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah. Ini adalah orang-orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Tentu saja Allah tidak memuaskan mereka sebab banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Ini sesuai dengan firman Tuhan ya saudara, Matius pasal 5 ayat 6. Orang-orang Kristen yang tidak haus dan lapar akan kebenaran seperti sebagian masyarakat barat yang tadinya mereka adalah orang-orang Kristen, tetapi sekarang mereka meninggalkan gereja. Orang-orang yang tidak mengerti keselamatan. Pada dasarnya mereka tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan walaupun mereka mengaku diri sebagai orang Kristen. Saudaraku, ini fakta yang tidak bisa dibantah. Ternyata masyarakat barat yang tadinya adalah orang-orang Kristen, bahkan yang mengirim sending atau utusan Injil ke Asia, termasuk ke Indonesia, mereka menjadi orang-orang yang berperilaku seperti tidak mengenal Injil atau berperilaku seperti orang yang tidak beragama. Tentu tidak semua masyarakat barat begitu, tapi prosentasenya besar ya saudaraku. Sayang, biasanya orang-orang Kristen seperti itu berpikir bahwa yang penting secara nalar sudah
merasa percaya kepada Yesus, maka mereka dapat terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Nah, ini kan buah dari doktrin yang mengajarkan bahwa Allah menentukan keselamatan masing-masing individu secara sepihak dan mutlak berdasarkan kedaulatan Allah. Ya, ditambah lagi dengan pemahaman yang salah mengenai pengertian itu keselamatan bukan karena perbuatan baik. Pemahaman yang salah mengenai maksud bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik membuat mereka sudah merasa memiliki kepastian masuk surga tanpa berusaha menjadi manusia yang baik atau manusia yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga mereka tidak merasa perlu memperkarakan keadaan mereka di hadapan Allah. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan selamat atau keselamatan itu. Dan ini faktanya, saudara. Tidak ada perjuangan yang proporsional untuk menjadi orang yang bukan saja baik, mestinya sempurna. Keselamatan adalah usaha Allah yang diresponi dengan benar oleh manusia, sehingga manusia dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan untuk itu dibutuhkan perjuangan, dan kalau orang sudah merasa dirinya selamat, ya tidak perlu berjuang lagi. Apalagi dengan tadi sudah saya katakan, merasa keselamatan bukan karena perbuatan baik, ya tidak perlu menjadi baik. Atau ya tidak usah ngotot menjadi baik atau sempurna. Perbuatan sebaik apapun memang tidak akan membuat manusia mengalami dan memiliki keselamatan. Tetapi hanya oleh karena korban Yesus di kayu salib itu. Tetapi selanjutnya justru karena seseorang menerima keselamatan, maka ia harus menjadi murid Yesus. Ia juga harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan, yaitu menjadi anak-anak Allah yang sah, huios, agar mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Atau dapat mengenakan kodrat ilahi. Bukan karena perbuatan baik kita selamat, tetapi karena salib Yesus. Tapi kalau kita menerima salib Yesus, ya kita harus mau berjuang untuk menjadi sempurna, karena memang salib itu diadakan agar kita dikembalikan ke rancangan Allah semula, atau menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kita bukan hanya dipanggil menjadi orang baik, tapi mengalami perubahan yang mendasar, yaitu natur atau kodrat kita. Dari hal ini seseorang bisa memiliki kesempurnaan seperti Bapa atau keserupaan dengan Yesus. Dengan mengerti kebenaran ini, maka seseorang akan mengisi tahun-tahun umur hidupnya guna memperoleh pembentukan Allah menjadi pribadi yang layak disebut sebagai anak-anak Allah yang sah atau huios. Orang percaya yang memberi diri hidup dalam proses ini sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan memang setiap kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan isi mengerjakan keselamatan itu adalah memiliki pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Perhatikan itu. Jika proses pembentukan tersebut berlangsung dan kita meresponinya dengan baik, maka keselamatan dapat berlangsung dan dapat kita miliki, saudara. Nah, kiranya saudaraku, kebenaran ini memberkati saudara dan saya, ya. Puji Tuhan. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.